Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat belajar dan mendalami pemikiran tokoh besar Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Teguh Rafli Faujan. Saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam dari seorang Imam Al-Ghazali. Beliau Imam Al-Ghazali seorang ulama, filsuf dan sufi besar yang ajarannya tetap relevan hingga zaman modern. Imam Al-Ghazali dikenal bukan hanya seorang ahli agama, tetapi juga sebagai pemikir multidisiplin. Beliau berhasil menggabungkan ilmu syariah, filsafat, dan tasawuf menjadi satu kesatuan yang utuh. Salah satu aspek penting dalam pemikirannya adalah bagaimana ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai moral dan spiritual. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu profil singkat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di kota Tus, wilayah Khurasan, Persia tahun 1058 Masehi. Beliau hidup di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu periode yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga tantangan spiritual akibat masuknya pengaruh filsafat Yunani dan materialisme. Karya monumentalnya seperti Ihya Ulum Al-Din, Al-Mustafa fi Usul Al-Fiqh, dan Mizan Al-Amal memiliki bukti betapa luas dan dalam pemikiran beliau. Dalam Ihya Ulum Al-Din, beliau menulis bab khusus tentang adab mencari rezeki, hukum berdagang, hingga etika konsumsi. Karena kedalaman ilmunya, beliau dijuluki Huzatul Islam atau pembela Islam. Teman-teman, gelar ini menunjukkan bahwa pemikirannya menjadi rujukan untuk membalikan moralitas dan keseimbangan hidup umat Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan singkat tentang profil dari Imam Al-Ghazali. Kita langsung masuk kepada slide selanjutnya, yaitu konsep dasar ekonomi menurut beliau Imam Al-Ghazali. Bagi Imam Al-Ghazali, ekonomi bukan hanya urusan duniawi, tetapi bagian dari ibadah kepada Allah. Tujuan utama ekonomi adalah mewujudkan kemaslahatan atau maslahah, yaitu kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, seorang boleh menjadi kaya, tetapi kekayaan itu harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Menurutnya, harta ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan benar, ia menjadi alat kebaikan, namun jika salah digunakan, bisa menjerumuskan manusia ke dalam keserakahan dan kehancuran moral. Beliau menulis, harta itu seperti ular. Di dalamnya terdapat racun sekaligus obat. Bijaklah dalam menggunakannya. Ihya Ulum Al-Din, Juz 2. Karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan 3 nilai utama dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, itu tentang keadilan, agar tidak ada pihak yang dizalimi dalam transaksi. Yang kedua, tentang kejujuran, sebagai fondasi kepercayaan antar pelaku ekonomi. Yang ketiga, larangan terhadap riba dan ihtihar atau penimbunan harta, karena keduanya memiliki keseimbangan sosial dan memperlebar kesenjangan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi menurut Imam Al-Ghazali harus selalu diukur dengan nilai moral dan dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya dari sisi laba atau kerugian. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan yang menarik pada kali ini, yaitu tentang produksi, konsumsi, dan perdagangan menurut Imam Al-Ghazali. Dalam hal produksi, Imam Al-Ghazali menilai bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Setiap usaha mencari nafkah yang halal, menafkahi keluarga, atau memberi manfaat bagi orang lain bernilai pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, beliau mendorong umat Islam agar produktif, disiplin, dan profesional. Namun, tujuan utamanya bukan sekadar memperbanyak kekayaan, melainkan mencari keberkahan. Dalam konsumsi, beliau menentang gaya hidup berlebihan. Prinsip yang dipegang adalah qanaah, merasa cukup, dan tawazun, keseimbangan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa banyaknya harta sering membuat manusia lupa diri. Maka beliau menasihati agar kita makan, berpakaian, dan menggunakan harta secukupnya untuk memenuhi kebutuhan, bukan hawa nafsu. Sedangkan dalam perdagangan, menurut beliau, memberikan pedoman yang sangat etis. Transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka, antara din minkum. Tidak boleh ada penipuan, suap menyuap, atau monopoli.
Keuntungan yang wajar diperbolehkan, tetapi menipu konsumen adalah dosa besar. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali sebenarnya sudah menggagas konsep bisnis beretika, ethical business, jauh sebelum muncul teori ekonomi modern. Masuk kepada slide selanjutnya, yaitu peran pemerintah dan pasar menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga menaruh perhatian besar dalam peran pemerintah, al-imamah, dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Menurutnya, tugas pemimpin adalah memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan masyarakat terlindungi dari praktik ekonomi yang merugikan. Pemerintah boleh mengatur pasar, misalnya mengawasi harga, melarang penimbunan, dan memastikan takaran atau timbangan sesuai syariat. Namun pengawasan ini bukan untuk menghalangi kebebasan pasar, melainkan untuk menjaga agar pasar berjalan dengan jujur dan etis. Selain itu, beliau menekankan pentingnya zakat dan pajak sebagai alat retribusi kekayaan. Zakat berfungsi membersihkan harta sekaligus membantu masyarakat miskin agar tidak tertinggal. Dengan demikian, ekonomi Islam versi Imam Al-Ghazali bukan ekonomi kapitalistik yang bebas tanpa batas, dan juga bukan ekonomi sosialis yang memastikan inisiatif pribadi, tetapi ekonomi yang berkeadilan dan bermoral. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas secara detail dari profil hingga pemikiran dari beliau Imam Al-Ghazali. Sangat menarik, sangat banyak sekali yang bisa dipelajari. Maka kita akan masuk pada slide terakhir, yaitu relevansi di era modern pemikiran Imam Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali tetap sangat relevan dalam konteks dunia modern. Kita hidup di masa di mana banyak krisis ekonomi justru bersumber dari krisis moral, seperti korupsi, penipuan, keserakahan, dan ketimpangan sosial. Prinsip-prinsip Imam Al-Ghazali tentang keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dapat menjadi solusi nyata bagi tantangan ini. Misalnya, dalam sistem ekonomi halal saat ini, mulai dari perbankan syariah, industri halal, hingga wakaf produktif, semuanya berakar dari nilai-nilai yang beliau ajarkan. Prinsip kesejahteraan dengan keberkahan sangat sesuai dengan tujuan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang dirancang dunia modern. Pesan utamanya sederhana tetapi sangat mendalam. Ekonomi bukan sekedar mencari kekayaan, tetapi sarana menuju kebahagiaan hakiki, falah, yaitu kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan dari awal hingga tadi. Maka kita akan closing statement atau penutup. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali menempatkan nilai-nilai spiritual di jantung kegiatan ekonomi. Beliau mengingatkan bahwa kekayaan tanpa moral akan menimbulkan kerusakan, sedangkan ekonomi yang dijalankan dengan etika dan keadilan akan membawa keberkahan bagi seluruh umat. Semoga pemikiran beliau dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya makmur tetapi juga bermartabat dan berkeadilan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.